Asem bener. Sekarang umur berapa nih? Kenapa? Umur berapa? 18. Udah kamu nggak bisa lewat ini? Udah kerja? Belum. Berangkat nanti ke sekolah. Rambutnya udah pernah dipotong belum ini? Kalau kan mata orang dalam deh. Iya. Nara geserin nono geserin itu geserin rolling nah bukan kan padahal tinggal di kampung ya.
tanggal berapa nih? 10 ya? 10 Jumat. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 10. Harusnya hari masuk sekolah. Nah, tapi beberapa tidak pergi ke sekolah. Harus bagaimana lagi ini? Oh. Dulu juga ketika saya masih sekolah, sempat seringkali lewat ada pangkalan beca. Nah, kadang tukang beca itu bercanda, dia tanya mau apa ke sekolah, ya mau belajar kan. Tapi tukang beca bilang, ya untuk apa belajar, presiden sudah ada, dokter juga banyak, polisi juga banyak, ngapain lagi. Nah, itu sekedar candaan. Tapi kami ya tetap terus pergi ke sekolah. Malah hari mana tidak pergi itu merasa tidak nyaman, karena akan ketinggalan. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang mana begitu sudah diterangkan, ya misalnya dari bab mana atau sub bab mana, materi mana yang sudah dijelaskan, terlebih pelajaran-pelajaran yang memang mungkin hanya seminggu sekali ada pertemuannya. Nah, itu pasti akan sangat disayangkan sekali kalau ketinggalan. Makanya dibilang penting, ya seperti itulah pentingnya. Nah, karena kita akan tertinggal oleh kawan-kawan mereka yang ke sekolah. Jadi kalau bisa diusahakan, yang mana sekalipun rajin sekolah juga tidak menentukan akan sukses atau tidak di masa depan, tetapi setidaknya ada semacam potensi atau kemungkinan yang mana jikalau kita belajar itu akan membuka peluang lebih. Contohlah zaman sekarang, apabila siapa ada lulusan minimal SMK sederajat, tentunya untuk cari pekerjaan itu lebih mudah dan juga lebih banyak yang cari dibandingkan sama sekali tidak punya ijazah. Walaupun ijazah tidak menentukan kecerdasan seseorang, budi pekerti seseorang, moral etika seseorang, tetapi ya zaman saat ini itulah standar untuk dijadikan acuan dasar untuk menentukan kesiapan dalam orang tersebut menggeluti satu profesi. Nah, makanya inilah arti penting dari kita belajar, yang mana apabila dengan belajar tersebut juga dapat mewujudkan sesuatu yang mana itu tidak mungkin juga dapat menjadi mungkin. Kalau kita lihat bahkan seorang ilmuwan pun yang mana bisa dibilang itu sudah di atas rata-rata kecerdasannya, tetapi memiliki keinginan untuk bisa bersekolah. Contoh misalnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu yang menemukan lampu. Makanya malam hari di dunia ini juga dapat terang, itu karena jasa beliau. Jadi ketika beliau masih sekolah, itu masih di bangku sekolah dasar, ibunya dipanggil ke sekolah, lalu mendapatkan surat. Nah, setelah mendapatkan surat itu pulang ke rumah, lalu ditanya oleh anaknya, Thomas Alva Edison, apa yang disampaikan oleh pihak sekolah atas dirinya tersebut. Lalu ibunya itu berkata, mungkin untuk menghibur juga, untuk menjaga agar perasaan dari anaknya tetap baik, di mana ibunya berbohong dengan mengatakan kalau
di sekolahmu kamu terlalu pandai, kamu terlalu pintar sehingga tidak ada seorang pun guru yang dapat untuk mengajarimu. Makanya kamu dipulangkan untuk belajar di rumah saja. Nah, Thomas Alva Edison mendengar seperti itu juga memiliki motivasi besar. Namun tidak lama dia pun mencari tahu dan mendapati surat tersebut dan membaca surat itu yang mana isinya justru berbeda dari apa yang ibunya itu katakan. Isinya itu adalah, dengan sangat berat hati pihak sekolah mengeluarkan anak Anda karena anak Anda memiliki keterbelakangan. Nah, dari sini bayangkan ketika seseorang mendapati demikian, seorang anak yang begitu giat, yang begitu ingin sekali duduk di bangku sekolahan, dikeluarkan dengan alasan yang demikian. Namun karena ibunya sempat untuk memberikan semangat lebih agar tidak sampai mentalnya itu jatuh, membuatnya menjadi seseorang yang meneliti segala hal, yang dapat mempelajari segala hal, sekalipun tidak dari bangku sekolahan, tapi beliau bisa menjadi seorang tokoh besar sebagai ilmuwan. Nah, ini mungkin dari 100 orang kita hanya bertemu segelintir saja. Nah, tetapi makanya anak-anak sekalian haruslah berusaha untuk cari ilmu sebanyak mungkin. Di sekolah itu merupakan satu tempat, satu wadah, karena mungkin hanya akan ada sekali saja kesempatan dalam seumur hidup untuk belajar di sekolah tersebut. Nanti setelah lulus juga tidak bisa kembali lagi. Apalagi banyak yang mengatakan kalau masa-masa yang paling indah itu adalah masa-masa di sekolah. Nah, kalau masa-masa yang paling indah itu malah dilewatkan, malah tidak dipedulikan, akhirnya juga sayang juga. Mungkin nanti setelah lulus akan menyayangkan mengapa sewaktu masih di masa sekolah tidak mencari apa yang seharusnya dapat dijadikan sebagai kenangan agar ketika lulus ada memori yang tertinggal. Nah, itu ya. Jadi diingat-ingat ini pesannya, yang sebelum semuanya terlambat, karena yang namanya kesempatan, peluang tidak datang dua kali, dan jangan sampai itu menjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, selanjutnya anumodana. Icitang patitang tumhang dipame wasami jatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowina satu mate bawa Tawantarayo sukhi digayuko bawa abiwadana lisani cang wuda pacayino cataro mawadanti ayuwano sukang balang ayudo balado diro wanado patibanado sukha sadata medawi sukhang so adigacati ayung dattawa balang wanang sukhan ca patibanado digayu ya sawahoti yatayatu papajati mawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te
Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te